Ini udah ini. Ya udah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Pak. Di sini kami ingin melakukan mini riset di panti asuhan Takaful. Takaful. Nah, jadi ini tugas dari dosen pembimbing kami sejarah pendidikan Islam, Pak. Jadi kami ingin mengetahui sedikit tentang panti asuhan ini. Iya. Jadi langsung aja ya, Pak. Jadi pertanyaan saya, apa latar belakang atau yang latar belakang ini terdirinya panti asuhan ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana adik-adik dari Universitas UIN ya. Yang alhamdulillah Allah takdirkan hari ini di hari Selasa ya. Selasa ya ibadah zuhur untuk ya mengenal lebih dalam lah mungkin panti kita yang bernama Panti Takaful Anak Yatim Patuba yang insya Allah sudah hampir berdiri 12 tahun lamanya. Panti ini didirikan atas dasar keinginan seorang hamba yang ingin di kampung ini anak-anak yatim itu tidak lagi menangis. Kebiasaan kita tahu ya, bukan lagi rahasia umum kalau biasanya anak-anak yatim itu diperhatikan ketika mau lebaran saja biasanya. Itu bukan rahasia umum ya. Kumpul-kumpul dana pas mau puasa baru ingat anak-anak yatim yang apa gitu kan. Tapi kami melihat itu ingin merubah mindset masyarakat di khususnya Patuba ini. Bagaimana caranya setiap bulan anak-anak itu juga berhari raya. Artinya yang selama ini mereka kehilangan ayah ibu, mereka tidak lagi kehilangan ayah ibu. Di setiap bulan, setiap hari mereka bisa memanggil bapak ayah tanpa sungkan-sungkan, mereka punya bapak ayah baru. Artinya dari pengasuh yang baru. Berangkat dari 12 tahun yang lalu, saya dulu kan tinggalnya nggak di sini tuh, di Jalan Sakti Lubis Pegawai ya kan. Tahu kalian itu Cipang Limun? Nah, di situ saya pindah kemari ke orang tua. Disinilah awal berdirinya panti kami ini. Ketika sepasang anak, ya nanti bisa kalian lihatlah dari ini ada wartawan juga sudah mewawancari saya, nanti kalian bisa di bisnis harian bisnis tanggal 28 Oktober 2014 lengkap sini sejarah, tapi nggak apa saya utarakan lagi. Berawal dari sepasang anak yatim piatu yang saya tidak tahu itu tinggal di mana, tapi ketika mereka curhat di depan kuburan ayah ibunya. Kalau saya ingat itu, nggak bisa, air mata saya nggak bisa itu. Karena pada saat itu jolim ya. Ayat arwaital lazi yukazibu biddin fazalika lagi yadul yatim. Kita yang saat itu memang pas saat itu puasa menjelang asar menunggu waktu berbuka. Banyak orang di luar sana dengan nikmat rezeki mencari bukaan. Tapi mereka lalai, itu ada anak yatim di depan kuburan ayah ibunya curhat. Apa yang mereka curhatkan? Mak, Pak, kami puasa untuk buka, kami nggak tahu makan apa. Pamannya mereka berarti saat saya dengar itu pamannya sedang narik beca, dia tinggal sama pamannya. Saya tinggal pada saat itu saya lagi jalan-jalan lah
berkeliling juga ingin mencari suasana baru lah di kampung ini. Mendengar itu hati saya mungkin itu saat ya Allah saya sedang puasa, ijabah doa saya. Sejak mendengar itu, mohon ya Allah jangan nanti tahun depan mereka seperti itu lagi bercurhat di depan kuburan ayah ibu. Berawal dari situlah saya berniat, saya kumpulkan hamba-hamba Allah yang ikhlas, teman-teman saya. Saya pada saat itu masih bekerja di lembaga orang kita Chinese, sekolah pendidikan luar negeri, sekolah untuk mengambil apanya di Singapura, gelar MBA BBA itu ya, kalau kalian tahu gelar MBA BBA sekarang masih ada distance learning, sistem jarak jauh. Saya dulu situ staf untuk operasional. Dari situ saya masih kerja, sehingga itu saya berniat untuk fokus untuk mengurus anak yatim ini. Itu belum ada wadah, ini belum ada. Ini baru 4-5 tahun lah ini kami dikasih hibah oleh almarhum Abdul Rahman MK, sekarang udah meninggal, suami istri. Rumahnya Gang Bakar Batu, nggak jauh dari situ. Saat dikasih ini pun itu bukan hanya cuma-cuma. Saya berniat pada saat itu membuat proposal ke PTP 4 di Jalan Sebatang Hari itu, kantor PTP. Alhamdulillah proposal saya ditembus, tapi belum ada tapak tanah, belum ada, semua dikasih bahan-bahan bangunan. Saya bingung, untuk bangun itu harus punya tapak. Saya bermohon pada Allah, ya Allah, cari sana sini sampai berapa bulan, ada lagi sampai masjid, udah ukur tanah segala macam, masyarakat nggak setuju. Pak jadi cari lagi, ingin beli tanah, ada yang cocok juga, si penjual pemilik tanah nggak setuju. Saya cari lagi hampir berapa bulan. Akhirnya dengan Allah mendengar doa kami, rintihan kami. Hari Jumat kami dipanggil, itulah Pak Abdul Rahman memberikan tanah yang kita duduk sekarang ini itu pada tanggal 6 Desember 2011. Panti ini diresmikan dengan nama takaful, dengan lambang tangan anak dan anak itu, ya berarti tempat inilah untuk mengayomi, menyantuni, menjamin anak-anak yang yatim sekitar Patumba ini supaya dapatlah mereka menjadi orang yang nanti menjadi generasi penerus bangsa yang tidak lagi seperti yatim piatu yang sekarang ini digelar masyarakat yatim itu seperti apa ya, jadi beban masyarakat. Tapi tidak, saya motivasi supaya anak-anak itu bisa menjadi lebih sukses lagi seperti orang-orang yang punya orang tua yang lengkap. Jadi kami didikan itu berdasarkan itu. Hampir 12 tahun kami semua sekolahkan anak-anak itu. Tidak ada yang nggak sekolah kecuali yang maaf cacat ya, masih bayi. Tapi kalau sekolahnya mulai kita data, ayahnya udah meninggal, yang yatim, ada yang yatim piatu, ada yang yatim, dan ada yang piatu pun itu pun kadang-kadang ayahnya sudah, mama udah meninggal tapi dia sudah tidak, ayahnya nggak mau open lagi. Itu sama saja, karena dari dasar ini bukan hanya ngurus yatim piatu aja. Lembaga ini didirikan untuk yatim piatu dan para duafa yang memang perlu perhatian untuk situ. Dasarnya seperti itu dulu. Kalau ada pertanyaan silakan aja, biar temanya pas. Maaf saya terlalu agak apa ya, emosional ya, tapi saya waktu mau bicara ke sana, saya nggak, itu kejadian saya sama kalau sana kayak anak kecil, saya ngeraung-raung nangisnya waktu kejadian 12 tahun yang lalu itu. Makanya mereka terkejut dengan saya, terus saya panggil seperti itu. Saya bilang, nah doakan, aminkan, mudah-mudahan kalian nggak seperti ini. Alhamdulillah sampai sekarang dia udah rumah tangga, udah sukses. 6 generasi udah 12 tahun ya. 12 tahun dari tahun apa, 2007 9 Januari ya,
Jumat kita dirikan nama itu 9 Januari 2007. Sekarang 2018 kan. 12 tahun ya itu ya. Iya. Ada pertanyaan lagi. Iya. Kan sudah dibahas tentang latar belakang, jadi sejarah pun. Ini ada lagi, apakah ada visi dan misi? Iya. Visi misi kami ke depan, karena saya pun memang orang pendidikan ya. Saya orang pendidikan, bekas pengajar juga, bekerja di beberapa perusahaan yang ilmu dan event organizer yang pernah saya geluti dan pengalaman yang saya inginkan. Saya mau setiap nanti generasi khususnya anak-anak yatim ini bisa mampuni dan mempunyai ilmu ya, karena dunia ini diapai dengan ilmu, akhir pun didasari dengan ilmu kan, diraih dengan ilmu. Jadi kalau mengapakan dunia ini tanpa ilmu nggak ada artinya, akhirnya juga gitu nggak ada ilmu. Jadi saya mau nanti melalui panti ini jadi wadah mereka tuh belajar apapun yang mereka akan lepas dari panti ini untuk dunia luar, khususnya untuk menjalani ya ujian atau apa yang akan dijalani, mereka bisa sudah punya ilmu, khususnya ilmu agama. Dari sini mereka dibentuk. Kalau belajarnya agama itu dominannya kita sekolah agama, kita semua kan sekolah agama. Kayak abang-abang kalian, kakak kalian lah semua. Jadi kita arahkan mereka sekolah agama, apanya dasarnya semua agama, dari SD, SMP, karena dari sini SD sekolahnya agama, SMP-nya ke MTSN, SMA-nya kemana? Kita arahkan semua ke sana. Kita bekerja sama semua sekolah agama. Ya mudah-mudahan dari dasar 3 berapa tahun tuh ya? 6 tahun, 3 tahun, 9 tahun, 12 tahun ya. 12 tahun belajar dari semua agama cukup, dan setiap hari Minggu di sini belajar tahfiz Quran. Anak-anak itu kita ajari tahfiz Quran, yang anak yatim, yang duafa, kita panggil guru-guru tahfiznya, kita ajak motivasi mereka untuk menghafal Quran. Kemudian saya arahkan mereka menjadi seorang birrul walidain yang berbakti kepada ayah ibunya, walaupun ayah ibu telah wafat, tapi saya mau mereka menjadi birrul walidain yang berbakti kepada ayah ibunya dengan cara mereka jadi anak yang soleh. Saya didik mereka, saya ajari mereka ilmu ilmu fardu kifayah, cara memandikan mayit, cara menyolati, mengkafani, cara mendoakan orang tua, adab bagaimana dengan orang tua setelah wafat, itu semua saya ajari. Dan insya Allah anak-anak kita ya sedikit demi sedikit mau belajar, dan insya Allah sudah banyaklah, ada yang sudah jadi di daerah Aceh, udah pesantren, dia udah sekarang menjadi siswa di Gontor ya. Itu salah satu lulusan. Banyak lah, saya udah lupa lah lulusan sini udah 6 generasi kan. Jadi targetnya dan apanya itu visi misinya ya ingin mengangkatlah harkat mereka ke dunia pendidikan sehingga mereka menjadi sosok insan yang benar-benar soleha dan menjadi ya harapan pengikut umat Nabi Muhammad yang benar-benar dibanggakan nanti, insya Allah. Itu dia visi misi kami. Baik, ini melanjutkan pertanyaan dari teman-teman saya tadi Pak. Boleh. Sistem pendidikan yang diberikan panti asuhan takaful kepada santri-santrinya itu apa? Seperti apa? Iya, saya bilang tadi, saya ulangi, kami di sini sekedar untuk sebagai panti hanya untuk menampung anak-anak yang tidak punya rumah naungan, yang tidak khusus. Tapi kalau untuk pendidikan sekolahnya, kami sekolahkan seputaran panti ini yang berhubungan dengan nada nilai agama. Seperti tadi kalau untuk SD-nya kami ke arah sekolah agama MIN, sekolah samping ini ada sekolah agama. Yang SMP-nya ke arah kami kan ke tingkat SMP-nya ke MTSN. Itu dari segi pendidikan ya formalnya ya. Informalnya setiap hari Minggu, karena mereka kan pulau hari biasa dan sampai Sabtu tuh pulangnya jam 3. Jadi kadang-kadang kasihan juga kalau dikasih jojoran nanti namanya istirahat. Jadi setiap hari Minggu mereka untuk istirahatnya dikasih seperti untuk menghafal Quran, untuk agama ya. Jadi
Kadang kalau harian biasanya kadang-kadang kami kan tuh berjumpa ada undangan-undangan itu kan saya bertemu itu setelah ngasih motivasi akhlak, adab-akhlak ya, akhlak-akhlak, adab-adab Islam yang harus mereka karena seorang berilmu tanpa akhlak dan adab itu orang yang dan tidak sukses ya, nggak sempurna dia. Jadi sebelum dia berilmu saya kasih adab dan akhlak. Banyak sekarang generasi kan nggak ada berakhlak dan beradab, dia punya ilmu tapi nggak beradab dan berakhlak. Jadi maunya generasi itu dengan adanya kami tiap emang kalau sudah pada sholat fardu maghrib atau isya saya kasih itu seperti itu kadang-kadang pelajaran adab dan akhlak. Di luar itu ya saya mungkin dapat guru-gurunya yang di sekolah-sekolah formal lah ya. Tapi kalau di sini mereka tuh banyak ya maaf untuk adab dan akhlak sama fikihnya banyak saya kasih di sini. Ada lagi? Jadi setelah mereka disekolahkan di sekolah-sekolah luar gitu kan Pak, ketika pulang ke ibaratnya asrama mereka di sini, cara mendidik bagaimana pihak sekolah gitu, lanjutan didikan yang diberikan sekolah itu bagaimana? Oh pendidik panti itu ya? Memang sebagian besar mereka tinggal di tempat keluarganya, neneknya, waknya, ada yang pamannya, kakeknya gitu kan, yang anak-anak yang masih ada rumah dari peninggalan ayahnya itu ya. Jadi sepantau itu ya memang sih di luar itu kemampuan saya sebagai ya hamba Allah yang tidak luput dari kekurangan, keterbatasan. Saya di luar itu ya memang saya tahunya mereka harus kena sekolah, mereka pulang itu kan paling lama jam 2 jam 3 sore ya. Setelah itu mereka istirahat. Kadang-kadang seminggu tuh ada kita undangan itu tempat kumpul apanya base campnya itu di panti ini gitu caranya. Jadi waktu nunggu undangan ataupun berangkat itu saya kasih arahan gitu, bimbingan. Hampir sering lah, bukan kenapa jarang, hampir sering. Kadang-kadang setiap seminggu itu kadang-kadang 3-4 kali undangan, 4 kali waktu pertemuan kami. Disitulah saya pantau terus bagaimana perkembangan ya maaf di rumah gitu kan. Cara mereka tuh ya pelajaran di sekolah saya tanya sekolah apa, bagaimana sekolahnya, gimana seperti itu. Jadi kalau ya masalah biaya itu setiap itu ada adik saya yang koordinasi untuk mengecek biaya sekolah pendidikannya. Jadi pihak panti hanya menyekolahkan mereka? Ya, hanya kan seperti mengayomi, menjamin bagaimana mereka itu agar anak-anak yatim ini tidak lagi terlantar yang seperti visi tadi, dan mereka di sekolah semua, dan insya Allah kebutuhan mereka itu tidak lagi yatim seperti dulu. Artinya mereka tuh tidak lagi berharap yang kosong, berangan-angan kosong. Sekarang mereka udah punya orang tua lagi, punya impian, mereka bersekolah akan mau kemana. Jadi mereka sudah ada bisa tempat berkeluh kesah, tempat mengadu, tempat meminta uang jajan atau apa. Mereka sudah itu terpenuhi gitu. Ya, tapi dengan namanya kalau saya pribadi ya berapa 116 anak kita ada. 116 anak. 116 anak yatim, semua itu meliputi yang SD, SMP, SMA. Ada yang masih abai dan ada yang tinggal sini. Itu sama termasuk tinggal sini ada 6 orang. Oh, yang tinggal sini. Iya. Cuma 6 orang gitu. Iya. Itu laki-laki itu baru ada yang kemarin pulang kampung. Hanya tinggal 4 orang lagi, masih ada yang keluyuran lah keluar kan. Masih ada yang ini. Jadi memang begitulah keadaan panti kita. Dulu di panti ini ada 11 orang. Tapi karena ada yang dibawa mamanya, selebihnya di luar ya Pak? Di tempat pihak keluarga anak-anak itulah. Iya. Itu pantinya enggak yang orang panti situ semua kumpul. Itu enggak. Kita panti ini dulu memang harapannya seperti itu enggak. Makanya saya siapkan tuh ruangan anak-anak yang atas tuh perempuan, bawah laki-laki ada beberapa kamar. Saya harap walaupun ada yang ada punya kamar, enggak ada punya rumah atau apa, mereka bisa tinggal di sini. Tapi kebanyakan ya itu tadi
masih ada keluarganya, masih sanggup untuk untuk melihara tidurnya, tempat tidurnya. Mereka kepingin juga nggak kehilangan mereka keluarga dari yang sudah ditinggalkan, misalnya abangnya yang ngurus pamannya atau abang adiknya gitu kan. Tapi segi pendidikan apanya, kebutuhan apanya, kita yang dukung support dari panti ini. Ketika pulang sekolah mereka pulang sekolah gitu kan Pak, mereka ada nggak yang main-main kemari gitu? Ya main-main itu karena kita arahkan mereka kalau udah pulang sekolah, artinya kalau bisa istirahat atau bantu-bantu orang tua. Tapi kalau udah apa itu udah ada acara apa itu, misalnya ada undangan atau apa di sini, mereka gampang kita panggil dan mereka bisa lama-lama di sini juga main-main, kumpul lagi. kumpul. Nah, gini Pak, jadi media yang digunakan untuk memberikan atau bimbingan pada panti asuhan ini kepada anak-anak itu bagaimana Pak? Atau dengan model ceramah atau dengan alat-alat bantu yang lainnya gitu Pak? Oh iya, setiap hari Minggu itu Ustadz teman saya itu Hafiz, sekarang dia ngajar di Islamic Center, Ustadz Fadli namanya. Ustadz Fadli, dia kadang sama istrinya, kalau istrinya ngajar Iqra di bawah ini, yang Iqra yang belum bisa Quran, suaminya Ustadz Fadli itu untuk ngajar yang sudah bisa Quran dan bisa menghafal Quran. Mereka kadang-kadang untuk bersegi apanya pakai slide, pakai fokus. Ngasih itu ada ruangan juga di atas juga nanti kita bisa lihat. Jadi caranya media seperti itu, media untuk penyampaiannya. Kalau saya setelah sholat kadang-kadang mereka ya saya kasih dengan ceramah dari hati ke hati. Ya, tapi lebih seperti itu biasanya, lebih kena dari hati ke hati ini. Kadang-kadang ya saya angkat mengenai bagaimana nanti mereka ke depan, jangan sampai mereka ini ya terjerumus lagi gitu, seperti zaman gila sekarang ini ya, akhir zaman yang penuh dengan cobaan seperti ini. Bagaimana tantangannya mereka harus jadi benteng, bisa dengan iman, itu seperti itu saya Pak. Karena zaman fitnah sekarang ini luar biasa kan. Kalau dulu anak perempuan ditakuti ya, kalau sekarang anak laki juga ditakuti itu, ya kan. LGBT sekarang banyak tuh. Nah, sekarang bukan perempuan aja lah, laki-laki pun takut sekarang. Iya benar. Jadi kalau udah laki-laki udah main-main itu, sekarang dicurigai tuh, apalagi udah berdua-dua sama laki itu dicurigai ya. Nah sekarang zaman fitnah, makanya hati-hati kalau enggak kita anak itu bekali dengan iman, takut sama Allah, takwanya sama Allah gimana. Mudah-mudahan insya Allah itu fitnah seperti itu enggak akan terjadi. Jadi Pak, kegiatan yang dibuat panti ini untuk anak yang nggak pulang ke orang tuanya, misalnya setelah dia melakukan kegiatan sekolah, dia kan pulang ke sini. Iya. Kegiatan apa yang biasanya dilakukan? Oke, saya paham. Jadi setiap pulang jadwal harian rutin ya. Dari jam 7 pagi mereka pergi ke sekolah, pulang nanti kadang jam 2:30 jam 3 sore mereka istirahat. Asar saya bangun nih sholat jemaah kan atau masjid. Sepulang dari masjid itu mereka bisa olahraga, saya biarkan olahraga. Dalam olahraga itu kadang-kadang saya sisipi, saya kan basic saya juga ingin jadi entrepreneurship, wirausaha. Mereka tidak hanya untuk ya maaf kata, walaupun mereka anak yatim, tidak hanya untuk mengadakan tangan aja, mereka harus bisa nanti memberikan suatu usaha lapangan kerja misalkan. Saya terutama memang kebetulan saya bergerak di bidang pembibitan buah unggul di sini kami sini buah unggul. Jadi kami anak-anak itu saya ajari bagaimana mencangkok, bagaimana ngestek. Jadi caranya dari sekarang memang saya sudah ya mungkin di atas juga, berarti di bawah. Bapak Lele kok banyak tanaman itu, memang ini sebagian aja ini yang ada saya karena saya kerja sama kawan yang ada di Tanjung sama di Jawa. Mereka mensupport saya. Jadi kalau ada anak-anak yang kami wirausaha, orang buka kebun buah atau apa, kami bisa supply bibit. Nah, jadi cara-cara bisa mencakok, dibuatlah suatu ATM-nya gitu. ATM-nya bukan ATM yang kayak di ada uang keluar, enggak, artinya
satu tanam satu pohon kita tanam itu jadi ATM, artinya ATM-nya untuk bibit mencangkok itu. Dengan mencangkok satu tanam itu ya apa, mencangkok bisa dapat 10-20 cangkokan, itu sudah hasil dari ATM yang akan bisa jual. Seperti itu. Jadi dari sekarang saya berapa seperti itu. Karena sekarang apalagi perumahan banyak yang tidak punya lahan, ya kan? Apalagi yang berumah tangga beli tipe rumah yang sederhana, kepingin lihat kawan yang punya apa tanaman, kepingin nanam. Saya sediakan namanya tambulapot. Tambulapot tuh khusus untuk orang yang hobi nanam tapi nggak punya lahan, hanya pakai wadah media pot gitu. Bisa dia buah. Jadi nggak harus punya tanah yang lebar gitu. Dan itu yang saya ajari anak-anak ini supaya jadi, karena saya dulu bidang gurunya dulu saya mengajar entrepreneurship wirausaha. Jadi betulan seperti itu. Jadi Pak gini Pak, Bapak coba tolong ini perkenalkan diri Bapak, terus apa biar bisa nanti di shoot ininya, nama terus apa ininya. Ya. Perkenalan. Ya, seharusnya tadi itu dulu ya. Iya. Cuma nanti bisa dipotong. Nggak apa-apa, nanti kan bisa Iya, diedit. edit. Saya dulu pun gitu, saya basic saya diploma programmer, pertama nggak terpakai lagi itu. Tapi alhamdulillah bisa untuk desain-desain juga lah. Baiklah, maaf di awalnya perkenalkan nama saya Ujang Efrianto. Pendidikan saya diploma komputer. Alhamdulillah agama saya Islam. Insya Allah istri saya 1. Insya Allah anak saya juga 1. Anak soleh saya 117. Ya. 117 kan? Iya. Insya Allah dan teman-teman soleh saya banyaklah yang ini mau support saya. Umur saya sampai sekarang 44 tahun. Saya bertempat tinggal sekarang, lahir di Medan 18 Maret 73. Ya 44 sekian lah umur saya. Jabatannya Pak. Jabatan di sini sebenarnya Ketua. dulunya waktu pembentukan struktur organisasi saya sini sebagai sekretaris. Ketuanya Bapak Haji Arum Mustafa, bendaharanya Bapak Sugiono yang dari PTP. Tapi operasional semua hitam putihnya di panti ini mulai dari pendirian panti sampai sekarang ini operasional saya nih yang handle. Artinya mereka hanya sebagai itu aja lah backing apa ya, backing operasional. Untuk itu biasanya penanggung jawab untuk biaya-biaya operasional panti ini saya bekerja sama kawan-kawan yang ada di media. Bagaimana mereka tuh bisa membantu secara ikhlas. Dan insya Allah panti kita juga sudah terdaftar di Kesbang Kesatuan Bangsa Deli Serdang. Ini Deli Serdang bukan pertama dia ya. Oh iya. Ini bagian dari Serdang. Yang insya Allah 12 tahun sudah, anak-anak kita 116 sampai sekarang sudah 6 generasi. Pendidikan saya yang mungkin sudah saya terangkan dari mulai event organizer sampai bekerja pada bidang-bidang perusahaan-perusahaan yang insya Allah ilmunya itu saya terapkan di panti ini. Berbaliklah 180 derajat saya. Biasanya motif saya untuk ya dunia sekarang, karena biasanya kejarlah dunia tapi tak kau dapat akhirat. Jadi saya balik, kejarlah akhirat, insya Allah dapatlah kau dunia. Jadi itu kan. Satu lagi dasarnya intan surullah yang surkum wasabit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong dia. Biasanya Rasulullah katakan, dan ini yakin saya, seandainya kamu hidup dalam ibadah, maka matimu dalam seperti ibadah kamu hidup itu. Hidup saya ini hampir ya sudah hampir berapa puluh tahun hidup bersama anak-anak yatim. Saya mau nanti akhir-akhir saya, ketika mungkin ajal saya dikelilingi, ditangisi oleh anak-anak yang dikasih oleh Rasulullah. Amin.
Karena tujuan kita ini kan itu motivasikan akhirat ya. Mudah-mudahan itu tadi saya ingin berdekat dengan Rasulullah, dan saya yakin itu, karena kalau orang cita-citanya seperti rindunya seperti itu, bisa saya kisah sedikit biar kasih motivasi ya, biar kalian bisa juga nambah wawasan. Mana tahu ini itu sudah ada pernah didengar, tapi saya masih ingatkan lagi. Di zaman sahabat ada seorang anak kecil yang rindunya setengah mati sama Rasulullah. Seorang syekh berkata, saya ingin pergi ke Madinah. Anak itu ingin juga ikut, tapi nggak boleh karena masih di bawah umur. Kata syekh itu, dia ngotot mau ikut. Biarlah saya ikut syekh, saya ingin berjumpa makam Rasulullah. Saya ingin lihat bagaimana makam Rasulullah itu di Madinah. Jauh dari Madinah itu, kampung itu, ternyata berangkatlah saya itu, tapi anak itu tidak diizinkan ikut. Ketika saya itu sampai di makam Masjid Madinah Nabawi itu, tahu-tahu anak itu sudah ada di makam Madinah. Apa yang terjadi? Terkejut saya itu. Kenapa kamu bisa ada di sini? Kan saya bilang saya sangat rindu sama Rasulullah. Saking rindunya saya tanpa disadari dan tanpa semangat saya menyelinap masuk ke dalam tenda rombongan Syekh itu. Saking begitunya rindunya. Tanpa disadari, anak itu pun ketika saking mengucapkan salawat itu meninggallah di makam itu saat itu juga. Saking terpenuhnya hasrat sudah. Tapi namanya jasad seorang penziarah yang bukan orang Madinah, itu makamnya nggak di sekeliling Madinah, ditaruh di luar Madinah, artinya di luar daerah Madinah, perbatasan Madinah. Lama kelamaan sudahlah waktu berlalu, Syekh ini pun ziarah lagi ke makam Madinah. Tapi dia mau melihat tadi ini makam anak yang ini tadi. Ternyata makam ini sudah ada di dekat posisi daerah Masjid Madinah. Menangis Syekh ini. Ketika menangis, Syekh ini bermimpilah dengan Rasulullah. Ditanya, berdialog, kenapa makam anak itu bisa pindah dari jauh di luar Madinah? Apa kata mimpi Rasulullah seperti itu? Itulah contoh waktu di dunia saja seorang umatku yang merindukan diriku, apapun yang tidak mungkin mulai akal bisa mungkin, karena dia bumi ini mencintai anak itu karena dia mencintai diriku. Saking begitunya cintanya seorang anak kecil, saya itu jadi malu. Bangun demikian, maka saya itu langsung dia memperbanyak selawat, memperbanyak amalan soleh sunnah, sehingga dari situlah belajar saya itu tentang cintanya kepada Rasulullah. Itu dari landasan saya juga bagaimana saya bisa istiqomah sampai sekarang, bisa tanpa ada ya namanya hidup kita ini kan seperti musibah. Adik-adik ini sama kita. Kalau dibilang musibah, pasti pikiran kita pada yang nggak enak ya kan, betul nggak? Iya. Ada yang mungkin kena tsunami, kebakaran, meninggal, itu musibah. Tapi sungguhnya musibah juga apa yang kita jalani sekarang ini, yang lagi duduk-duduk ini musibah juga ya. Saya ngomongin musibah ini. Artinya musibah apa? Kalau kita musibah itu dengan jalan kita bersyukur dan bersabar, maka Allah akan ridho sama kita, sayang dan cinta kepada kita. Tapi kalau ada orang yang kena musibah, kemudian dia mengeluh, itulah yang orang yang nggak bersabar. Ada orang dikasih rezeki yang melimpah ruah, dia senang tapi lupa dengan apa yang diberikan oleh Allah itu musibah juga itu. Jadi jangan berpikir orang yang kena tsunami, baru kemarin nih ada kena Palu itu ya, itu musibah itu kan, kata orang, oh itu kena dosa segala macam. Saya rasa seorang muslim itu adalah, kata Rasulullah, yang selamat dari mulut lisan seorang muslim lainnya. Betul kan?
kita kan sakit hati tuh orangnya. Apalagi kayak mau cakap tsunami di Aceh tuh, karena Aceh tuh orang Aceh tuh banyak maksiat segala macam musibah. Tapi di balik itu sebenarnya kalau orang yang bersabar, seorang beriman, di balik musibah itu pasti ada dua kemudahan Allah kasih. Banyak ya sekarang, itu nggak bisa itu 10 tahun lagi nanti itu nggak bisa akan dibangun lagi tuh Aceh karena udah porak-poranda dulu kena tsunami. Padahal 2 tahun mereka sudah bangun jadi objek wisata, jadi tujuan wisata dunia sekarang kan. Apa yang terjadi? Karena itu mereka berpikir dengan ini bukan tidak dengan iman. Jadi itulah atas dasar setiap manusia itu kalau kita berprinsip semua hidup ini tujuannya Allah lillah, maka ayat tadi sebelum intan surullah yang surkum. Siapa yang menolong agama Allah pasti Allah akan membantu. Itulah dari dasar saya bisa sampai insya Allah didoakan oleh orang-orang yang mencintai saya, yang insya Allah seiman dengan saya. Mudah-mudahan insya Allah saya beristiqomah sampai akhir nanti untuk memperjuangkan agama Allah melalui anak-anak yatim ini. Ada lagi? Enggak, Pak. Sampai ngantuk dia kan? Sambil diminum lah, tuh kuenya dibawa dimakan lah. Enak, apa aja, relax aja. Makan. Jadi lah Pak, kami habis ini mau ngambil gambar lagi. Soalnya nanti kan pas nanti Pak hubungi kan tinggal Ruangan. interaksi Ya, sama anak. boleh. Apa yang mau lanjut mau ngambil ruangan? Iya, ruangan. ruangannya. Tapi yang kalau yang harus diedit ya. Iya, oh. Iya. Soalnya nanti nggak enak ya kan, namanya kami kekurangan itu ya nggak apa ya kan. Boleh lah, silakan. Betul lah.